Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa channel YouTube Padang kita kembali hadir untuk Anda. Tentunya informasi yang akan diberikan oleh channel YouTube Padang kita ini adalah informasi yang mengupdate hal-hal apa saja terkait perkembangan terbaru. Dan khususnya untuk kali ini tentunya kita akan masih terus membahas mengenai pandemi COVID-19. Dan informasi juga untuk Anda pemirsa, channel YouTube Padang Kita ini merupakan official channel YouTube dari badangkita.com. Dan seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda tokoh-tokoh publik yang akan memberikan informasi terbaru, tidak saja berdasarkan kemampuan dan kecakapan keilmuan mereka, tapi juga kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita dari anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Darul Siska. Kita akan berbincang-bincang seputar penanganan COVID-19 di Sumatera Barat, dan juga nanti kita akan bertanya dan mengupas secara langsung bagaimana peran Komisi 9 nanti terhadap pandemi yang saat ini kita sedang rasakan bersama, tidak saja di Sumatera Barat tapi juga mungkin di seluruh dunia. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak bisa menjelaskan sedikit itu loh tentang Komisi 9 DPR RI ini, di mana Bapak tergabung di dalamnya, apa saja yang dibina di situ, apa saja yang dibawahi lah istilahnya seperti itu. Silakan Pak Darul. Iya, terima kasih Elvin dan teman-teman yang saya banggakan. Suatu kehormatan buat saya hadir di studio Padang Kita. Komisi 9 itu bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, terkait dengan pandemi COVID, perbincangan kita melibatkan semua mitra kerja itu. Nah, khusus untuk penanganan COVID tentu lebih berat kita diskusikan, kita perbincangkan dengan Kementerian Kesehatan. Sejak COVID ini menjadi pandemi dan mewabah di Indonesia, kita selalu rapat kerja dengan Menteri Kesehatan mengupdate hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Umpamanya bagaimana penanganan terhadap masyarakat yang terpapar. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi problematika yang makin lama makin melebar di tanah air kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pandemi ini bisa diakhiri di negeri kita. Umpamanya bagaimana vaksin diperoleh, itu kan sesuatu yang masih berproses. Betul. Terus obat yang manjur atau obat yang tepat untuk bagi mereka yang terpapar COVID. Jadi banyak sekali masalah. Masalah penanganan mereka yang terkena hari ini, satu hal. Kemudian bagaimana vaksin kita temukan, hal yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana orang yang terkena COVID bisa mendapatkan obat yang ampuh sehingga mereka cepat sembuh. Nah, umpamanya yang terkait dengan vaksin, 3 minggu yang lalu kami Komisi 9 berkunjung ke Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac untuk mencoba memproduksi vaksin. Nah, sekarang belum sampai pada produksi, baru uji klinis tahap 3. Kalau uji klinis tahap 3 ini berhasil baik, maka insya Allah pada tahun depan kita akan memproduksi secara massal. Kemampuan produksi Bio Farma itu diperkirakan sekitar 250 juta ampul. Sementara kita membutuhkan untuk Indonesia, berdasarkan ketentuan WHO itu minimal 70% dari penduduk harus divaksin. 70% dari 260 itu sekitar mendekati angka 200 juta. Kalau 200 juta, kita harus mendapatkan vaksinnya 400 juta. Karena satu orang itu harus divaksin 2 kali dalam 14 hari. Nah, sekarang kita
pemerintah kita sedang berusaha juga mencari sumber-sumber lain untuk mendapatkan vaksin sambil menunggu vaksin merah putih yang produksi dalam negeri kita sendiri. Jadi berpaculah kita mendapatkan vaksin dari berbagai pihak di luar sekarang yang bekerja sama dengan pihak dalam negeri kita mendapatkan vaksin sambil kita mengupayakan vaksin untuk produksi negara kita sendiri untuk kita sendiri dan syukur-syukur nanti kita bisa mengekspor untuk negara lain. Ya berarti emang di Komisi 9 ini emang pekerjaan sehari-harinya emang bersangkutan sekali, sangat dekat dengan kesehatan masyarakat, BPOM seperti yang tadi Bapak bilang ya. Nah Pak, sekarang dari latar belakang itu tadi kan Bapak di Komisi 9 dan juga daerah pemilihan Sumatera Barat tentunya punya pandangan sendiri gitu loh. Saat ini di Sumatera Barat sendiri, di Provinsi Sumatera Barat ini, bagaimana masyarakat dari penglihatan Bapak, bagaimana masyarakat kita sekarang itu bisa dikatakan hidup dengan pandemi ini? Apakah mereka sudah ada tingkat kesadarannya atau bagaimana, Pak? Satu hal yang orang Sumatera Barat mesti bersyukur, sekarang di Sumatera Barat persentase orang yang diperiksa, yang di-swab, itu nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah DKI. Betul. Nah, karena yang di-swab itu juga prosentasenya besar, kemudian yang terbukti positif juga besar prosentasenya. Tetapi itu bukan berarti kita bersyukur punya Dr. Andani dan kawan-kawan yang bisa melakukan tes dengan jumlah yang banyak dengan proses yang cepat. Tapi juga kita prihatin jumlah orang yang terpapar COVID di Sumatera Barat makin hari makin meningkat. Ini satu bukti bahwa muncul klaster-klaster baru. Karena saya lihatnya baik secara langsung karena saya mengelilingi 10 kabupaten kota terakhir di daerah pemilihan saya, terutama Kota Padang yang memprihatinkan. Betul. Banyak sekali pesta-pesta yang dilakukan tanpa pengawasan terhadap protokol kesehatan. Ini pasti memprihatinkan saya dan memprihatinkan kita warga Sumatera Barat. Padang ini kan pusat. Betul. Semua orang dari daerah-daerah kabupaten kota pergi ke Padang. Di Padang ini sekarang pandeminya sedang luar biasa meningkatnya. Pasti mereka pergi pulang ke daerahnya, bawa lagi sebagai penyebar COVID baru di daerahnya. Gitu. Tentu ini harus mendapat perhatian dari kita semua. Berarti mungkin problemnya adalah kenapa orang begitu banyak yang terpapar. Yang pertama, pusat-pusat keramaian begitu tidak terkontrol, tidak dilarang, mestinya dibatasi itu pesta-pesta. Kalau di luar Sumbar itu, pesta itu dibatasi, hanya boleh nikah dengan jumlah terbatas. Dihadiri oleh tamu dengan jumlah terbatas. Nah, di Sumatera Barat kan tidak dibatasi. Yang kedua, mestinya kan masyarakat punya kesadaran untuk melaksanakan 3M itu. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Sepertinya saya lihat masih sepanjang jalan, apalagi di tempat-tempat keramaian di pasar umpamanya, atau di lapau-lapau, di warung, itu orang sepertinya tidak ada apa-apa. Mereka tidak pakai masker, tidak berjarak. Dan ngobrol dengan asiknya pasti ada semburan droplet kan, satu sama lain. Sepertinya kesadaran masyarakat kita rendah sekali soal COVID ini. Kalau kasih angka, Pak, rentang dari 0 sampai 10 berapa, Pak? Saya kira 8 ya. Oh, 8. Masih cukup tinggi berarti, Pak? Tinggi banget. Menurut saya tinggi. Ketidaksadaran berarti ya? Iya, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Serius. Iya. Gitu. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat positivity rate itu ya di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Karena memang di Padang sendiri itu terakhir kemarin kalau tidak salah angkanya sampai 277 orang. Sempat 300-an kalau nggak salah saya membaca 300-an. Jadi cukup banyak. Betul. Yang terpapar di Kota Padang. Jadi emang masih perlu usaha yang keras dari kita semua, Pak ya, dalam penanganan bagaimana dari bagaimana kita membangkitkan kesadaran masyarakat saja mungkin sudah sebuah pekerjaan yang harus lebih ekstra lagi, Pak ya. Nah kan
tadi Bapak sempat bilang juga sudah berkeliling ke beberapa daerah daerah tingkat 2 ya. Nah, di daerah-daerah yang Bapak datengin itu penanganan pandemi ini seperti apa Bapak lihatnya? Iya, sebetulnya kita sudah menduga lah di daerah-daerah pasti pelaksanaan protokol kesehatan itu tidak seketat yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Oleh karena itu, Komisi 9 bersama pemerintah membuat program kemitraan untuk sosialisasi gaya hidup baru, the new lifestyle. New lifestyle. Atau pola kebiasaan baru. Nah, inilah yang sekarang saya lakukan. Saya mengelilingi kabupaten kota, mengadakan sosialisasi hidup dengan kebiasaan baru ini bersama-sama dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Dari kabupaten ke kabupaten, dari kabupaten ke kota saya melakukan itu, dan ternyata untuk pelaksanaan program semacam itu pun kita harus mencari tempat yang agak luas. Tadinya pertemuan itu harus dilaksanakan untuk 200 orang. Sekarang 200 orang itu kita bagi 2. Sehingga protokol kesehatan bisa ditegakkan. Pelaksanaan itu pun tidak mudah, karena sambil acara berlangsung, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut sosialisasi itu juga turunin maskernya, taruh di dagu begitu. Nah, ini masyarakat yang kita lokalisir gitu untuk mendapatkan sosialisasi kebiasaan hidup baru ini, itu aja nggak bisa kita tertibkan di tempat, apalagi masyarakat yang di luar sama sekali. Sungguh ini pekerjaan yang tidak mudah. Baik, baik. Berarti emang masih panjang mungkin perjuangan kita untuk bisa bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat itu untuk lebih lagi Pak ya, terkait bagaimana menghadapi yang disebut tadi new lifestyle itu. Nah, mungkin sekarang kita ke Komisi 9-nya Pak. Tadi yang Bapak ceritakan juga adalah mungkin sebagian dari tugas-tugas yang Bapak laksanakan terkait sosialisasi new lifestyle itu. Tapi mungkin ada program-program lain dari Komisi 9 DPR RI menyangkut bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Pak. Ya, yang pertama tentu tahapan-tahapannya kita memberi pengetahuan ya, apa sih COVID itu. Kemudian mereka memahami langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak terpapar COVID. Supaya lebih baik kita mengantisipasi preventif daripada kuratif. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Yang ketiga, tentu kita harus melakukan langkah-langkah tindakan. Menurut saya kebijakan pemerintah daerah membuat Perda ya, nomor 6 kalau nggak salah tahun 2020 itu sudah bagus. Tapi kan kalau hanya perda dibuat kemudian pelaksanaannya tidak mendapatkan pengawalan atau penerapannya yang ketat, sebetulnya perda itu kemudian jadi tidak berarti apa-apa juga. Jadi memang harus perda itu dikawal pelaksanaannya oleh semua aparat dan pihak yang terkait. Kalau tidak, saya mengkhawatirkan dan setiap pertemuan saya katakan, kita belum punya obat yang manjur untuk mereka yang terpapar, satu hal. Yang kedua, kita belum punya vaksin agar masyarakat kita punya imunitas terhadap virusnya itu sendiri. Nah, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan sementara ini sambil menunggu vaksin, sambil menunggu obat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya, keluarganya, dan melindungi masyarakatnya. Baik, seperti yang ini juga Pak, yang kita sudah ketahui bersama beberapa waktu belakangan ini dari pemerintah sendiri juga memberikan program-program bisa dibilang program bantuan lah ya kepada masyarakat terdampak gitu loh. Dan itu juga sudah berlangsung di beberapa sektor seperti di BLT langsung dan sebagainya itu Pak ya.
Nah, yang mungkin menjadi keingintahuan masyarakat kita, apakah nanti program seperti ini akan masih ada atau cukup di situ aja, Pak? Gimana Pak dari legislatornya gitu loh? Ya, yang saya tahu kan sekarang ada insentif buat tenaga kerja kesehatan ya, yang berhadapan langsung dengan penderita COVID. Itu kan ada insentif dari pemerintah. Yang kedua juga ada insentif bagi karyawan-karyawan yang PHK, ada insentifnya diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita dengan program kemitraan bersama pemerintah, kita juga memberikan bantuan-bantuan pangan dalam rangka peningkatan imunitas masyarakat, yaitu paket-paket makanan yang bergizi. Ya lumayan lah. Nah tentu itu tidak menjawab semua persoalan. Betul. Itu hanya merupakan motivasi saja kepada masyarakat agar meningkatkan daya tahan tubuh begitu. Tapi saya kira kalau bantuan-bantuan sih sejauh ini untuk tenaga kesehatan terutama masih akan berlangsung. Masih Pak ya. Baik, kemudian yang juga menjadi perhatian kita bersama tentunya penyebaran COVID-19 ini yang kalau di Indonesia mungkin sudah tidak ada satu provinsi pun yang tidak yang alpa ya terkenal hadir semua berarti Pak. Nah untuk Sumatera Barat sendiri ada hal-hal khusus mungkin yang bisa Bapak lihat sebagai sebuah apa yang bisa menjadikan bisa menjadi modal kita untuk menekan penyebaran ini, atau mungkin dari pengalaman Bapak sendiri seperti apa yang bisa kita lakukan, mungkin dari hal-hal kecil aja dari masyarakat paling bawah seperti dari keluarga dan tingkatan-tingkatannya Pak, untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Sebetulnya peranan media besar ya. Artinya media kita harapkan juga selalu mensosialisasikan pola hidup sehat, menerapkan 3M itu. Kemudian pusat-pusat kegiatan keagamaan di masjid-masjid, di surau-surau tetap saja himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu dilakukan. Kemudian tentu juga harus sedikit didukung dengan fasilitas gitu loh. Umpamanya di masjid disediakan masker bagi yang tidak bawa, dan disediakan tempat cuci tangan sebelum mereka masuk, dan diberi tanda-tanda lah di dalam masjid itu. Ini yang boleh dipakai, ini yang tidak, sehingga tetap ada jarak. Nah, itu yang barangkali bisa dilakukan. Di pasar-pasar juga sosialisasi ini mesti dilakukan. Karena kalau pasar itu ditutup, yang rugi semua masyarakat. Betul. Orang yang tidak ada urusannya dengan COVID jadi nggak bisa belanja juga di pasar. Kalau pasar dekat rumahnya ditutup, dia mesti pergi ke tempat lain lagi, menambah lagi biaya hidupnya. Gitu. Jadi kembali kepada penegakan aturan, kemudian terus-terus saja kampanye ini dilakukan, kemudian contoh-contoh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat publik harus menjadi contoh di dalam penampilannya bagaimana menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka melaksanakan pola hidup baru. Pola hidup baru. Pola hidup baru. Baik, kalau dari yang kita lihat sendiri Pak, yang seperti tadi Bapak menyinggung juga di tempat ibadah misalnya ya. Mungkin di beberapa waktu pada awal pandemi ini mulai muncul, itu memang ada bisa kita rasakan sendiri ketatnya bagaimana kita bisa beribadah di tempat ibadah. Cuman kemudian setelah PSBB itu dicabut, ada lagi kemudian kelonggaran gitu loh. Berarti kan emang kedisiplinan masyarakat kita ini emang kadang-kadang masih perlu di-push, ditingkatkan lagi gitu Pak. Ya, membangun kebiasaan atau membudayakan sesuatu itu tidak bisa jangka pendek. Jadi umpamanya PSBB dicabut nggak apa-apa, karena ini kan terkait dengan kebijakan satu daerah udah merasa secure atau belum. Tetapi penerapan protokol kesehatannya tetap saja didisiplinkan, tetap saja diawasi dan diketatkan, walaupun PSBB-nya tidak ada. Jadi pola hidup baru itu tidak ada kaitannya dengan PSBB gitu loh. PSBB sih PSBB,
tetapi kan kita mau menerapkan pola hidup baru. Kalau kita mau belajar sedikit dari New Zealand, mereka 1 bulan penuh lockdown dan berhasil, sukses mereka. Sekarang pakai masker keluar rumah itu wajib sudah. Kalau nggak pakai masker langsung dianggap pelanggaran terhadap peraturan undang-undang. Iya. Nah, kita berani nggak kayak gitu? Ini kan soal. Iya. Berarti terkait juga dengan penegakan hukum, penegakan sanksi gitu Pak ya, kalau bisa dibilang sanksi terhadap, karena mungkin hampir di semua daerah di Indonesia sekarang ini sudah menerapkan atau membuat atau melahirkan peraturan perundangan terkait perda dengan adaptasi kebiasaan baru. Iya. Dan di situ emang ada sanksi, cuman kan selama ini kita mesti melihat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar itu adalah ya seperti menyapu jalan gitu. Kalau menurut Bapak, apakah ini bisa efektif gitu loh untuk membuat efek jera terhadap para masyarakat yang menganggap COVID-19 ini mungkin tidak terlalu berbahaya gitu loh Pak? Saya sih lihat begini ya, Kota Padang ini pernah berhasil menjadi kota terbersih pertama di Republik Indonesia. Betul. Artinya apa? Konsistensi menegakkan aturan penting. Kembali saja kita kepada cara itu, menegakkan aturan ini secara konsisten. Jadi sanksi-sanksinya yang menimbulkan efek jera mestinya. Dulu umpamanya zamannya wali kotanya Pak Sahrul Ujud umpamanya. Orang membuang sampah di sembarang tempat itu nggak disuruh nyapu, nggak disuruh ngapain, tapi disuruh ngambil puntung rokoknya dengan bibirnya harus menempel ke aspal, terus difoto, diedarin di media gitu kan, menimbulkan, wih, saya juga nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah, mesti dicari modus apa yang cocok, sanksinya kepada masyarakat, kemudian orang yang kena sanksi itu menjadi berita besar, sehingga masyarakat ada rasa khawatir dan rasa malu jika melakukan kekeliruan yang sama, gitu. Jadi menimbulkan rasa malu berbuat salah sebetulnya yang kita butuh mekanismenya. Jadi bisa dibilang apa yang sudah dilakukan sekarang seperti menyapu jalan itu agak kurang efektif Pak ya? Iya, seperti menurut saya iya. Iya. Mungkin juga yang dia udah nyapu jalan sebagai hukuman, tapi tidak terekspos sehingga yang lain nggak takut tuh untuk melakukan pelanggaran gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan ancaman dendanya kan cukup besar Pak ya, 250.000. Ya pasti semua orang akan memilih ya biarlah menyapu jalan sedikit daripada harus membayar denda gitu loh. Ya kan menyapu jalannya dia tidak merasa malu karena tidak diekspos kan. Iya betul. Mestinya diekspos. Orang yang kena hukuman karena melanggar protokol kesehatan diberikan hukuman, difoto besar-besar, dibuat di media. Nah, mungkin yang lainnya jadi khawatir atau takutlah untuk dipermalukan oleh media gitu. Iya, jadi media saya mengundang sebagai juga yang efektif untuk memberi kesadaran dan melakukan kampanye untuk taat pada protokol kesehatan. Baik, dari sektor swasta sendiri gimana Pak? Karena penanggulangan masalah seperti pandemi ini yang sudah global ini kan tidak bisa sebuah pekerjaan parsial aja, itu merupakan sebuah pekerjaan yang kolektif semua elemen bangsa gitu. Kalau dari pihak swasta Bapak melihatnya seperti apa? Ada swasta yang dengan kesadarannya sendiri memberikan kontribusi-kontribusi baik secara langsung kepada masyarakat maupun kepada kementerian dan lembaga. Bantuannya baik berupa material maupun non-material. Tapi menurut saya untuk melibatkan peran swasta ini harus diorganisir juga secara baik. Dihimbau yang belum punya kesadaran, dihimbau untuk terlibat. Tapi bagi mereka yang sudah terlibat, tentu harus di well organized agar bantuan-bantuan mereka efektif digunakan untuk kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Baik, pemirsa, kita sudah banyak mendapatkan bisa dibilang pencerahan lah Pak ya, tentang bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana kita pemerintah daerah juga harus bisa menyikapi pandemi ini dengan lebih baik. Dan mungkin di penghujung Pak, kita
Bapak bisa memberikan semacam ajakan lah gitu kepada pemirsa, kepada masyarakat kita, khususnya di Sumatera Barat untuk lebih menyadari lagi, lebih meningkatkan kesadaran mereka tentang 3M. Ya tentu lindungi keluarga, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi masyarakat kita dari pandemi dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Dan mari kita tingkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita dengan 3 hal. Yang pertama, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga yang cukup. Dan jangan panik menghadapi situasi ini, karena kepanikan itu juga menurunkan imunitas. Saya kira itu yang penting yang dilakukan oleh setiap orang di Sumatera Barat khususnya, dan di Republik ini pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Darul sudah berbagi cerita tentang bagaimana kita menghadapi pandemi di masa COVID-19 ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darul, Siska, pemirsa, bahwa hal kecil dari diri kita yang bisa kita lakukan untuk ikut serta bisa mencegah atau mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19 ini adalah dengan 3M tadi. Itu semua orang bisa melakukan, siapapun Semua orangnya. harus lakukan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun secara rutin, dan juga menjaga jarak. Pak Darul, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama bareng kita. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses di masa depan. Terima kasih semua masyarakat kita. Salam sehat. Salam sehat. Baik, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI. Dan terus nantikan video-video menarik lainnya dari Padang Kita yang merupakan channel YouTube resmi dari padangkita.com. Saya Helvin, terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.